Selanjutnya, kemarin kita sudah sampai ini ya, kalor pelarutan. Kita review singkat saja ya. Ada besaran energi, kita sebut sebagai entalpi molar larutan. Kalau ada kata molar, berarti itu untuk setiap 1 mol. Nah, delta H ini sama dengan kalor pada tekanan tetap ya. Kalau kalor pada volume tetap, ya nanti juga akan diulang lagi ya di termodinamika. Itu sama dengan perubahan energi, ya sama dengan energi dalam ya. Perubahan energi dalam. Nah, ini tadi rasanya ada di soal review. Kalau tidak salah, iya ya. Masih banyak yang keliru ya. Ini yang harus diingat. Setiap pemutusan, apakah itu ikatan kovalen dalam senyawa molekul, ikatan ion dalam senyawa ion, atau pemutusan gaya antar molekul, itu pasti memerlukan energi. Ya, proses ini kita sebut sebagai endoterm. Artinya, kalau misalnya gaya antar molekulnya atau ikatan kovalennya atau ikatan ionnya yang ingin kita putuskan itu semakin kuat, maknanya kan berarti kita perlu energi yang lebih besar untuk memutuskannya. Atau kalau dilihat dari nilai delta H-nya, ini akan semakin positif. Sebaliknya, setiap pembentukan, apakah itu gaya antar molekul, kemudian pembentukan ikatan kovalen, pembentukan ikatan ion, ya dalam energi Kisi ya, kita memaknai energi Kisi itu kalor yang dilepaskan ketika 1 mol padatan ionik dibentuk dari ion-ionnya dalam keadaan gas. Jadi pembentukan nilainya negatif ya. Jadi proses ini kita sebut sebagai proses yang eksotermik. Nah, maknanya juga sama. Kalau misalnya gaya yang antar molekul atau ikatan, baik itu ion, kovalen, yang terbentuk itu semakin kuat, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Atau kalau kita lihat dari angkanya, delta H-nya itu akan semakin negatif. Ya, ini tadi 3 soal konsep yang saya ujikan di soal review dari materi yang sudah kita sampaikan minggu lalu, kita bahas minggu lalu. Ya. Nah, dari sini intinya kan kita harus bisa menentukan berapa kalor pelarutan. Sedangkan larutan yang kita bahas kan bukan hanya cair dalam cair, tapi ada padat dalam cair dalam cair, gas dalam cair. Kita harus bisa membayangkan atau menentukan penentuan delta H-nya untuk ketiga sistem tersebut, caranya bagaimana. Kita lihat yang pertama dulu. Kalau kita larutkan, umumnya ini kan yang kita larutkan padat dalam cair. Nah, di sini contohnya kita punya KI. Nah, solid kan ya. Yang kita harapkan reaksinya tuh jadi ini. Aqueous. Aqueous itu maknanya berarti dia sudah dikelilingi oleh pelarut air. Nah, tahap ini sebetulnya kalau secara langsung nilainya ini endotermik. Positif 13 kJ per mol. Nah, tapi kita ingat hukum Hess. 13 kJ per mol ini sama saja kalau kita jumlahkan tahap ini dengan tahap yang kedua. Nah, jadi kita bisa asumsikan, oh proses pelarutan itu terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama apa? Kita mengubah padatan yang asalnya solid menjadi uap, ion-ion dalam keadaan uap. Nah, ini kan dalam padatan, ini jaraknya dekat, ada ikatan ion. Supaya berubah menjadi gas, gas itu kan jaraknya berjauhan, berarti kita harus putusan ikatan ionik di sini. Untuk memutuskan ikatan ionik, kita harus mengatasi energi Kisi di sini. Jadi tahap yang pertama, ini, itu kita sebut tahap endoterm, karena memang memerlukan energi, yang nilainya, seandainya ini padatannya adalah padatan ionik, nilainya itu sama dengan negatif dari energi Kisi. Ya. Tahap yang kedua, ini padatannya sudah terpisah, sudah diuapkan, jaraknya sudah berjauhan, sudah siap untuk dikelilingi oleh pelarutnya. Nah, proses dikelilinginya zat terlarut oleh suatu pelarut kita sebut sebagai solvasi.
Solvasi itu berasal dari kata solvent ya, pelarut. Tapi karena di sini air yang kita gunakan, prosesnya kita sebut sebagai hidrasi. Kalau dari slide sebelumnya, biasanya kita sebut ini sebagai tahap pencampuran ya, sama saja ya. Karena ini pencampuran antara ion-ion atau dikelilingi oleh pelarut air, maka kita sebut energinya disebut sebagai energi hidrasi. Nah, di sini kan dikelilingi ion-ion oleh air, membentuk gaya antar molekul ion dipol, ada pembentukan. Kalau pembentukan akan melepaskan kalor. Jadi tahap yang kedua, tahap eksoterm. Nah, berarti untuk mencari delta H pelarutannya, tinggal kita jumlahkan ya. Tahap pertama ini minus energi kisi, lalu tahap yang kedua tambah energi hidrasi. Jadi ini 13 itu sama saja dengan 632 ditambah minus 619. Jadi secara umum, kemarin kita juga sudah lihat dalam diagram dalam grafik yang menunjukkan data kelarutan, untuk padatan ionik itu cenderung bersifat endotermik ya. Jadi tahap yang pertama jauh lebih besar dibandingkan tahap yang kedua. Ya. Ini mudah-mudahan tidak terlalu cepat karena hanya review ya, sudah kita sampaikan, sudah kita bahas minggu lalu. Yang kedua, ini kalau cair dalam cair. Nah, ini di sini saya ambil dari textbook ya. Saya sesuaikan dengan gambarnya, karena di sini di gambarnya ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap satunya misalnya untuk zat terlarut. Jadi kita ekspansi dulu, putuskan gaya antar molekul di cairan, misalnya menjadi gas. Jadi proses ini sama saja misalnya dengan tahap penguapan. Untuk menguapkan larutan, kita kan perlu energi ya. Jadi ini tahap endotermik. Tahap yang kedua juga sama, karena ini cairan juga, ekspansi pelarut, ini juga tahap endotermik. Nah, setelah dua-duanya dalam keadaan terekspansi, jaraknya sudah berjauhan, siap untuk dicampurkan, maka tahap ketiga kita sebut sebagai tahap pencampuran. Ini terbentuk nanti gaya antar molekul yang baru antara zat terlarut dengan pelarut. Maka ini tahap eksotermik. Jadi delta H solutionnya tinggal gabungkan saja semua, dijumlahkan. Nah, nanti kemungkinannya ada 3 ya. Kalau kita jumlahkan 3 tahap ini, bisa tahap endotermiknya. Misal ya, saya campurkan tadi air dengan aseton misalnya, atau apa ya, benzen dengan karbon tetraklorida. Misalnya awalnya ada 10 molekul benzen, zat terlarutnya misalnya. Kemudian ada 10 molekul CCl4, nanti akan terbentuk 20 benzen dan CCl4. Nah, kalau yang berinteraksinya ini, benzen dan CCl4 itu sama-sama molekul nonpolar. Dia punya gaya antar molekul, benzen-benzennya itu dispersi, CCl4 dispersi, benzen CCl4 juga dispersi. Yang besarnya praktis atau sama lah ya. Jadi energi yang kita perlukan untuk memutuskan 10 bensin, memutuskan 10 CCl4 akan sama dengan energi yang dilepaskan ketika 20 molekul benzen dan CCl4 membentuk gaya antar molekul dispersi London. Jadi tahap endoterm, angka mutlaknya sama dengan tahap eksoterm. Hasilnya itu akan menghasilkan delta H larutan sama dengan 0. Itu yang kita sebut sebagai larutan ideal. Ya. Jadi larutan ideal itu apa? Larutan yang kalor molar larutannya, entalpi molar larutannya bernilai 0. Kenapa bisa 0? Karena tadi kalau kita lihat tahap endoterm sama dengan tahap eksoterm besarnya. Kenapa bisa sama? Nah, karena dalam gaya antar molekulnya semuanya ini identik, baik untuk molekul yang sejenis, benzen dengan benzen, CCl4 dengan CCl4, maupun yang tidak sejenis, benzen dan CCl4. Ya. Kita sudah bahas ini, kalau di semester 1 ada yang namanya gas ideal, sekarang di semester ini ada yang larutan ideal. Tidak sama definisinya ya. Kalau gas ideal, artinya kita asumsikan tidak ada gaya antar
molekul. Kalau larutan ideal, ada gaya antar molekul, tapi ini kuncinya, semuanya besarannya sama. Karena besarannya sama, maka delta H solutionnya sama dengan 0. Ya. Nah, yang memenuhi ini, contohnya adalah benzen dan karbon tetraklorida. Nah, ini contoh diagram tingkat energinya. Misalnya, ini benzen, ini CCl4. Kalau kita campurkan, awalnya entalpinya di sini, di akhir. Ketika ini sudah bercampur membentuk larutan, tetap di sini. Jadi delta H-nya sama dengan 0. Kenapa bisa seperti ini? Karena tahap 1 ditambah tahap 2 sama dengan tahap 3. Angka mutlaknya ya. Kalau yang ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, tapi tidak semua larutan bersifat ideal. Ada banyak yang menyimpang dari larutan ideal. Ada yang bernilai negatif, kurang dari 0, ada yang positif. Nah, kapan ini terjadi? Ingat, kalau negatif, eksoteram itu kaitannya dengan pembentukan ikatan. Ya. Jadi artinya ketika zat terlarut itu bercampur dengan pelarut, jadi tidak interaksi yang tidak sejenis, itu lebih kuat dibandingkan ketika dia berinteraksi dengan sejenisnya. Jadi tahap 3-nya jauh lebih ke bawah, jauh lebih negatif. Ini akan menghasilkan delta H yang negatif. Contohnya ini terjadi pada aseton dan air. Ya, aseton-aseton tadi dipol-dipol, air ikatan hidrogen, tapi aseton dengan air ikatan hidrogen. Jadi pada saat pembentukan aseton air, ikatan hidrogen ini jauh lebih negatif dibandingkan aseton dipol-dipol untuk memutuskannya. Ya. Dan satu lagi, ini kebalikan. Bisa saja delta H-nya positif. Ini terjadi kalau apa? Kalau pada saat dia dengan sesamanya, zat terlarut dengan larut dengan pelarut itu justru lebih kuat dibandingkan pada saat zat terlarut dengan pelarut. Nah, ini contohnya etanol heksan. Ya. Ini meskipun kepolarannya beda, ini polar, ini non-polar, ini ternyata tetap kita masih bisa membuat campuran ini dalam komposisi tertentu, tapi syaratnya ya kita harus berikan energi dari luar karena ini delta pelarutannya positif ya. Kenapa positif? Ya karena ini pembentukan ikatannya lebih lemah kalau tanpa kita berikan gaya dari luar. Etanol akan cenderung bersama dengan etanol ya dibandingkan dia berinteraksi dengan heksan. Sekarang kalau gas. Nah, gas ini bagaimana delta H-nya? Ini tergantung, kita harus lihat dia dilarutkan dalam pelarut apa? Pelarut organika atau pelarut air. Nah, ini berbeda. Perbedaannya bagaimana? Ya, untuk mencari berapa delta H-nya ini ada yang endoterm, ini yang eksoterm. Kita lihat tahap yang pertama di sini tidak ada pemutusan molekul gas ya, karena gas itu sudah berada dalam jarak yang sangat berjauhan ya, atau kita abaikan gaya antar molekulnya. Jadi tahap pertamanya langsung penguapan dari pelarutnya. Nah, ini ada perbedaan antara air dengan pelarut polar, pelarut organik. Nah, ekspansi pelarut atau proses penguapan ini pasti perlu energi. Jadi tahap yang pertama tetap ya tahap endoterm. Cuman bedanya kalau air dengan air itu kan membentuk ikatan hidrogen. Dia membentuk istilahnya apa ya? Jaring khusus lah ya. Sehingga pada keadaan cairnya dalam suhu ruang itu sudah punya lubang atau kantong terbuka di dalam jaringan ikatan hidrogennya yang bisa langsung ditempati oleh molekul gas. Jadi tetap perlu energi, tapi energinya ini lebih kecil. Jadi tahap endoterm pada pelarut air ini lebih kecil dibandingkan pada pelarut organik. Jadi kalau kita lihat ini ketinggiannya untuk ekspansi air lebih kecil dibandingkan ekspansi pada pelarut organik ya. Tahap yang kedua, setelah
pelarutnya mengalami ekspansi, tinggal dicampurkan. Artinya gas-gas itu siap menempati kantong-kantong pada molekul pelarut. Nanti kan terbentuk gaya antar molekul antara gas dengan pelarutnya. Ini tahap eksoterm. Nah, kesimpulannya ini yang saya tandai dengan warna kuning. Karena tahap ini lebih kecil, perlu energi yang lebih kecil, sedangkan pembentukan ini melepaskan energi yang sangat besar. Jadi kalau ada gas dilarutkan dalam air, cenderung delta H solutionnya itu bernilai negatif ya, eksotermik. Yang ini. Kalau dalam air ini eksotermik, kalau dalam pelarut organik ini endotermik. Dan ini harus dipahami supaya kita bisa menjawab nih pengaruh temperatur. Ya.